Shalom, selamat pagi Amanginang dan saudara-saudaraku yang terkasih dimanapun engkau berada. Kita bertemu kembali renungan Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek hari Jumat tanggal 14 April 2023. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 309 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam surat Kolose pasal 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang terkasih, hidup yang memuliakan Allah adalah hidup yang didambakan dalam Kolose pasal 3. Orang yang mendambakan hidup dalam Tuhan tahu bagaimana memuji Tuhan. Jika saya ingin bertanya kepadamu, menurut Amanginang, saudaraku yang terkasih, hidup yang memuliakan Tuhan itu bagaimana? Hidup yang memuliakan Tuhan mempunyai jawaban yang berbeda-beda tergantung orangnya. Alkisah ada seorang penjual kuda yang menawarkan salah satu kuda spesial kepada sahabatnya. Katanya, kuda ini spesial. Dia sudah saya latih menjadi kuda Kristen. Dengan sangat heran, si calon pembeli atau sahabat yang tadi bertanya, kuda Kristen bagaimana? Terus dia menjawab, iya, kalau kita naikin dan mau jalan tinggal bilang saja puji Tuhan, maka kuda itu akan jalan. Saking semangatnya, si calon pembeli bertanya lagi, terus bagaimana cara dia berhenti? Dengan antusias sang penjual pun menjawab, oh, tinggal katakan haleluya, maka kuda itu pun mengerti dan dia akan berhenti. Beberapa saat kemudian, karena ketertarikan yang luar biasa, dia membeli kuda itu dan mulai menaikinya. Terus dikatakan dengan kata perdana, puji Tuhan, haleluya. Kuda itu pun maju dan berhenti. Di tengah perjalanan dan keasikan dalam
menunggang kuda, dia katakan puji Tuhan terlalu sering dan kuda itu pun melaju dengan cepat. Namun apa yang terjadi? Beberapa detik atau langkah di depan ternyata mendapati ada jurang. Saking khawatirnya, si penunggang atau si pemilik kuda yang baru mulai berkata dengan sangat tidak sadar. Dia katakan puji Tuhan. Dan kuda itu pun melaju sangat kencang. Di detik-detik sampai di ujung jurang itu dia katakan haleluya. Dan kuda itu pun berhenti. Namun kebiasaan kita sebagai orang Kristen terkadang melakukan dan mengatakan puji Tuhan bukan hal yang disadari. Karena latah atau kebiasaan, hasomalan, orang tadi pun berkata, puji Tuhan, dan kuda pun masuk ke jurang bersama dengan tuan barunya. Amang-inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kolose pasal 3, bagian dari perikop manusia baru. Rasul Paulus mengajak umatnya untuk mematikan segala sesuatu yang bersifat duniawi, artinya menanggalkan manusia lama dengan perbuatan-perbuatan yang dilahirkannya. Sebagai manusia baru, umat yang telah dikasihi, diampuni, harus juga mempunyai kasih, kemurahan, kerendahan hatian, kelemah lembutan, kesabaran, belas kasihan, dan pengampunan. Sebagai persekutuan dalam Tuhan, umat diajak untuk saling mengasihi. Karena itulah kasih adalah pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sebagaimana perayaan kita dalam masa Jumat Agung sampai ke Paskah mengingatkan kita tentang pengampunan itu. Dan pengampunan yang kita inginkan dari Tuhan supaya dilepaskan dari kekuatan iblis atau si jahat, kita telah dimenangkan oleh kasih-Nya. Yesus menjadi korban. Dengan kedamaian dari Yesus, umat diajak untuk bersyukur dan saling mengejar kebaikan dan saling menegur. Di sini Rasul Paulus mengingatkan, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, maka segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita katakan itu hanya untuk Tuhan. Permasalahannya, hidup ini sulit. Di tengah kesulitan kita tidak jarang kita menjadi ikut-ikutan untuk sulit juga memuji Tuhan. Baik dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam sakit, semua kita bergumul. Untuk itulah firman Tuhan mengajak kita sekali lagi. Ajakannya, dan dengan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukan dalam nama Tuhan. Artinya, di tengah kebaikanmu dan perjuanganmu melawan si jahat, ingat dan gunakanlah nama Tuhan. Bukan sebagai kebiasaan, tapi sebagai karakter. Di dalamnya adalah berserah dan memuji Tuhan. Satu kecenderungan kita adalah lupa untuk memuliakan Tuhan. Untuk itu kita diajak, muliakanlah Tuhan dengan hikmat. Hikmatnya adalah dengan memberikan kesempatan bagi Allah untuk menuntun kita bahwa pujian yang lahir adalah pujian di mana Tuhan telah menuntun kita di dalam kesesakan. Akhirnya saya mau mengatakan bagimu, reaksi alamiah dari orang yang memuji Tuhan adalah bersukacita. Biarlah sukacita itu mendorong kita untuk bersyukur kepada Tuhan, melakukan, berbagi, berdoa, dan terbitkanlah doamu dan syukurmu karena Tuhan yang menginginkan, dan itulah karakter kita di dalam menikmati pengampunan yang dari Yesus Kristus. Selamat beraktivitas, selamat memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Biarlah kami mengucap syukur
dan didorong dengan sebuah kesadaran kami adalah orang-orang yang ditebus oleh darah Yesus, dan kami diberikan kesempatan untuk merdeka dengan kesadaran melalui firman Tuhan. Kami mengenal kebaikan-Mu. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati dan menyertai-Mu senantiasa. Amin.